Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legurles. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang aritmatika sosial. Ini adalah video terakhir di seri aritmatika sosial. Kita akan membahas tentang diskon, bunga, tabungan, dan juga pajak. Jadi apa sih diskon, bunga, tabungan, dan pajak, dan bagaimana cara menyelesaikan soal-soalnya? Yuk, mari kita tonton videonya. Nah, jadi diskon itu adalah potongan harga yang didapatkan saat kita membeli barang. Bisa juga disebut rabat, gitu ya. Nah, harga diskon itu adalah kita hitung dengan rumus persentase dikali harga awal. Karena diskon itu kan pasti berdasarkan harga awal gitu ya. Kemudian harga baru atau harga setelah diskon adalah harga awal dikurangi harga diskon. Nah, kemudian bunga pada aritmatika sosial itu bisa mengacu pada bunga bank atau bunga pinjaman. Jadi bisa dua nih ya, bisa bunga bank atau bunga pinjaman. Pada prinsipnya, kalau bunga itu kita hitung dengan rumus persentase bunga dikali waktu dikali modal. Mungkin kalau kita pernah diajarin rumus gini ya, BMW. Nah, bunga, modal, waktu gitu ya. Nanti ada hal yang perlu diperhatikan adalah apakah persentase bunga ini berdasarkan waktu bulan, waktu tahun, atau waktu hari. Nah, itu harus disesuaikan dengan waktunya. Oke, total tabungan itu pasti modal awal tambah bunga. Ini sama aja nih, nanti total pinjaman. Nah, total pinjaman. Jadi kalau kita meminjam sesuatu, itu adalah pasti modalnya ditambah bunga gitu yang harus dikembalikan. Nah, pajak itu adalah pertambahan nilai atau kewajiban yang harus kita bayarkan saat kita membeli atau menerima suatu penghasilan. Ya, kalau pajak itu prinsipnya sama seperti diskon ya, cuma kalau diskon itu mengurangi harga yang kita beli, kalau pajak itu justru menambah gitu ya. Misalnya kita pergi ke restoran gitu, kita pesan makanan harganya adalah 1999, ternyata dapat pajak lagi 10% seperti itu ya. Oke, kita akan langsung coba aja bagaimana sih cara menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan diskon, bunga tabungan, dan juga pajak. Nah, ini kakak punya suatu contoh, dibilang sepasang sepatu olahraga harganya adalah 250.000. Toko yang menjual sepatu tersebut memberikan diskon sebesar 30.000. Berapa sih harga yang harus dibayarkan bila kita membeli sepatu tersebut? Oke, nah sama seperti di video-video sebelumnya yang tentang aritmatika sosial, maka kakak akan membiasakan kita untuk membuat tabel gitu ya. Nah, jadi kita punya yang namanya harga awal. Nah, harga awal. Nah, kita punya yang namanya diskon. Nah, kita punya yang namanya harga akhir gitu ya. Atau harga yang harus kita bayarkan. Nih, harga akhir. Oke. Nah, dari keterangan yang ada, kita akan masukkan ke dalam tabel ini untuk mempermudahkan perhitungan kita. Nah, jadi kalau harga awal itu berarti sebelum diskonnya, berarti ini adalah 250.000. Oke ya. Diskonnya berapa sih? Oh, diskonnya ada 30%. Berapa sih harus kita bayar nih? Harga akhirnya berapa gitu ya. Yuk, mari kita coba hitung. Nah, berarti kita hitung dulu nih diskonnya berapa sih? Diskonnya itu adalah berarti 30% dikali harga awal, yaitu 250.000. Ya. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini kita akan ubah menjadi 30/100 dikali 250.000. Gitu ya. Nah, ini jangan dikaliin terus dibagi ya. Kita main coret-coret nih. Nah, ini 2.500 dikali 30. Maka kita akan dapatkan 75.000. Oke ya. Nah, dari sini kita bisa dapat, oh berarti harga akhirnya, nah, ini adalah harga awal. Ya, pasti dikurangi dengan diskonnya gitu ya. Berarti ini 250.000 dikurangi 75.000. Atau berapa nih ya? 175.000 ya. Nah, lumayan ya, kita beli sepatu dari 250.000 jadi 175.000. 75.000-nya bisa buat beli bakso gitu ya di depan tokonya. Oke, kita coba lagi soal berikutnya, masih tentang diskon. Nah, sekarang gimana nih kalau ternyata yang didiskon banyak nih, ada jamnya didiskon, ada sepatunya didiskon. Sebenarnya cara penyelesaiannya sama. Kita tetap bikin yang namanya tabel gitu ya. Jadi kakak akan bikin ada harga awal. Sini ada harga awal gitu ya. Kemudian ada diskonnya. Nah, kemudian ada yang namanya harga akhirnya gitu ya. Harga akhir. Oke. Nah, kalau kita lihat nih, si Ari membeli jam dan juga membeli sepatu. Oke, berarti kita bikin terpisah sedikit. Ada jam. Nah, kemudian ada sepatu. Oke ya. Kalau di kertas coret-coretan, kalian enak nih, bisa lebih luas areanya. Apalagi di kertas yang bergaris gitu ya, rapi tulisnya. Oke, kita coba yang jam dulu. Harga awalnya adalah 2.500.000.
Oke, tahu dari mana nih Kak? Kita baca soalnya nih. Arim membeli jam seharga sekian. Oh, ini berarti harga jam. Kita taruh di harga awal. Dan mendapatkan rabat atau diskon sebesar 20%. Oke, diskon 20%. Boleh kita hitung dulu nih, diskonnya berapa ya? Diskonnya berarti 20 per 100, 20% ya. Dikali 2.500.000. Oke, ini kalau kita coret, nah nanti ini hasilnya adalah 500.000. Oke ya. Oke, berarti kita dapat nih harga akhirnya berapa nih? Oh, berarti harga akhirnya itu adalah harga awal dikurangi diskon. Berarti 2.500.000 dikurangi 500.000. Berarti ini harganya 2 juta. Wah, lumayan nih. Kalau tadi sisa diskonnya buat beli bakso, nih bisa buat beli baju yang banyak nih ya. Oke, gimana dengan sepatunya? Oke, sepatunya kita cari nih harganya berapa ya? Oh, harganya 300.000. Harga sepatunya 300.000. Nah, ini 300.000. Diskonnya berapa ya? Oh, 40%. Rabat. Itu ya, mendapatkan rabat 40%. 40%. Maka kita bisa hitung ya, diskonnya itu adalah 40 per 100 dikali 300.000. Berapa nih? Berapa ya? Oh, ini 120.000 ya. Oke. Ini sudah dicoret. Nah, maka harga akhirnya, nah ini adalah harga awalnya dikurang dengan diskonnya. Berarti 300.000 dikurang dengan 120.000. Ini adalah 180.000 deh. Gitu. Jadi mudah ya. Tapi apakah pertanyaan ini? Oh, ternyata enggak ya. Ternyata berapa sih uang yang harus Arif bayar? Berarti tinggal ditotal aja nih. Ini ditambah ini ya. Nah, berarti nanti jawabannya yang harus dibayarkan adalah 2.180.000. Oke ya. Jadi